Tuhan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang perlu digarisbawahi saudara-saudaraku. Tanpa iman, Anda dan saya tanpa memiliki iman tidak akan mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Tanpa iman kita tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi kalau kita mau memiliki iman, maka kita harus berpaling kepada Allah. Apa maksudnya? Kalau dulu kita hamba dosa, fokus kita kepada hal-hal yang duniawi, benar? Fokus kita kepada pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita lebih senang kalau kita ini mendapatkan harta, mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, dan mengabaikan kehendak Allah dalam hidup kita. Itu manusia lama. Sekarang kalau kita mau imannya bertumbuh, di sini dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi kalau imannya mau bertumbuh, kita harus berpaling. Artinya berpaling tidak cuma noleh, saudaraku. Artinya yang dulunya fokus kepada dunia, kita harus fokus kepada Allah sekarang. Harus melihat kepada Tuhan. Tidak sekedar noleh. Tetapi artinya apa? Memiliki arti bergerak untuk mendekat kepada Allah. Artinya berpaling kepada Allah itu tidak sekedar noleh. Banyak orang Kristen yang ngakunya beriman, tetapi berpalingnya kepada Allah cuma noleh. Tuhan sedang bekerja di sana, kita tidak mau menghampirinya, kita cuma melihat. Oleh sebab itu banyak sekali orang Kristen yang senang hanya melihat hamba-hamba Tuhan melakukan banyak sekali mujizat, tanpa dia sendiri dipakai Tuhan untuk melayani sesamanya. Ini catatan buat kita semua. Kita jadi orang Kristen yang hanya melihat atau masuk di dalam rencana Tuhan. Berpaling artinya bergerak, artinya ada suatu inisiatif dalam diri kita untuk melangkah untuk apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang kita terlalu disibukkan oleh hal-hal di sekitar kita, oleh pekerjaan kita, terlalu disibukkan oleh ketakutan kita, kekhawatiran kita, sampai kita lupa untuk mencari Tuhan di dalam hidup kita. Bergerak mendekat. Sudahkah Anda dan saya setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap tarikan nafas kita mau sungguh-sungguh mencari Dia? Catatan buat setiap kita yang mau iman kita bertumbuh, saudaraku. Next. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada dua syarat. Dikatakan orang beriman, orang yang memiliki iman. Yang pertama apa? Yang pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Oke? Percaya bahwa Allah itu ada. Oleh sebab itu banyak kepercayaan di muka bumi ini. Di Indonesia contohnya banyak agama. Dan mereka yang memiliki agama dikatakan apa? Orang beriman. Karena mereka percaya bahwa Allah itu ada. Oke, kita masih sampai di Allah itu ada. Nanti kita masuk kepada iman yang benar. Seperti itu. Yang pertama adalah syaratnya beriman itu adalah harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Allah lah yang memberi upah. Ini ada satu kaitan, saudaraku. Bahwa kita percaya bahwa Allah itu ada dan kita percaya bahwa Allah itu yang memberi
upah. Kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya sungguh-sungguh mencari Dia adalah mengerahkan upaya dan perhatian yang cukup besar untuk mencari pengenalan akan Allah. Jadi artinya sungguh-sungguh mencari Allah itu adalah mengerahkan upaya dan perhatian yang cukup besar. Pertanyaannya buat kita semua, sudahkah kita mengerahkan upaya dan perhatian kita yang cukup besar untuk mencari pengenalan akan Allah? Sudah belum? Doa 5 menit, baca firman ya 10 menit, main HP bisa seharian penuh. Apakah ini yang dinamakan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah? Kita cek ketika firman ini ditabur. Mari kita cek hidup kita sendiri. Jangan gunakan firman ini untuk nyerang orang, saudaraku. Tapi biarlah saat firman ditabur harus ada perbaikan dalam hidup kita. Oh, aku belum yang ini. Aku mau komitmen. Nanti pulang dari gereja, aku mau bangun pengenalan akan Tuhan dengan daya upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari pengenalan akan Allah. Sehingga ketika kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh, ada satu hubungan timbal balik, saudaraku. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan juga menyatakan pribadinya dalam hidup kita. Saya percaya, saudara, Allah itu omnipresent. Anda rasakan atau Anda tidak rasakan, Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Yang saya mau katakan, apakah Allah pribadi itu menyatakan diri atas hidupmu dan hidup saya? Sudahkah ketika Anda berdoa, Anda menjalin komunikasi dengan Tuhan, Anda tahu ada pribadi Allah dinyatakan di dalam hidupmu? Ini penting, saudaraku. Kenapa? Karena ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, itu ada suatu damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak bisa terbeli oleh harta di dunia ini, saudaraku. Dan itu yang memuaskan kekosongan hati kita. Kenapa banyak orang di luar sana yang suka jajan kemana-mana untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan dirinya? Saya percaya ada satu ruang kosong di dalam hatinya yang tidak pernah terpuaskan. Dan itu hanya terpuaskan oleh yang namanya hadirat Allah. Perhatikan juga para pelayan Tuhan di tempat ini. Sudahkah di dalam kehidupanmu sehari-hari engkau mencari yang namanya hadirat Tuhan? Engkau yang melayani di tempat ini, kalau engkau sendiri tidak pernah menemukan yang namanya hadirat Tuhan, bagaimana engkau bisa membawa jemaat untuk menikmati yang namanya hadirat Tuhan? Mari kita sama-sama bertobat. Cari yang namanya pribadi Tuhan itu, sampai Dia menyatakan atas kehidupan kita. Dia Allah yang omnipresent, ada di mana-mana, tetapi Dia juga Tuhan yang menyatakan pribadinya atas setiap kita, pribadi lepas pribadi. Karena Dia rindu untuk ngobrol dengan kita. Dia rindu menyatakan dirinya. Dia rindu untuk mencurahkan kasih-Nya, supaya kita limpah dan merasakan kasih yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Hosea 4 ayat 6 yang sering dikutip oleh Bapak Gembala. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku juga akan menolak engkau menjadi imamku. Kenapa orang-orang Kristen, orang-orang yang notabene, orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus Tuhan, tidak memiliki pengenalan akan Allah? Ternyata jawabannya bukan karena yo aku sudah berdoa tapi aku ndak ketemu tuh sama Tuhan. Ternyata bukan. Ternyata kita sendiri yang menolak pengenalan akan Allah. Bagaimana kita menolak pengenalan akan Allah? Karena kita tidak merasa
yang namanya pengenalan akan Allah. Kita lebih butuh kita lebih butuh uang untuk hidup di dunia ini. Kita lebih butuh sahabat daripada kita butuh yang namanya Roh Kudus. Ayo kita bertobat sama-sama, saudaraku. Memasuki awal tahun 2022, marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya kita dapat menang atas dunia. Kalau kita nggak ketemu yang namanya hadirat Tuhan, dikatakan, maka aku juga akan menolak engkau menjadi imamku. Ini senada dengan tanpa iman maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, nah mari kita cek diri kita sendiri, apakah kita sudah mencari Allah dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala upaya untuk membangun pengenalan akan Allah. Hasil dari kita mengenal Allah, membangun hubungan yang intim dengan Allah, itu adalah hidup takut akan Allah, menghormati dan mengagumi Allah. Tetapi perlu saya sampaikan, ternyata banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang lebih setan daripada setan. Sorry, saya harus mengatakan ini. Banyak orang Kristen, banyak orang yang notabene dikatakan orang percaya, lebih setan daripada setan. Nggak percaya? Yuk, kita buka di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Perhatikan, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita lihat di sini, saudara, Anda percaya bahwa di dunia ini hanya ada satu Allah saja, bahwa Allah itu ada? Kita sepakat ya, Anda dan saya percaya bahwa Allah itu ada, benar? Allah itu cuma satu, benar? Jangan bangga dulu. Setan pun percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu. Baiknya setan apa? Dia percaya dan dia gemetar. Tapi kebanyakan orang Kristen percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu hidup dan memang benar-benar ada, tetapi tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Berapa banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang Kristen jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam perzinahan, jatuh di dalam kebohongan, jatuh di dalam penipuan. Kita sepakat, kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, tetapi kita tidak hidup kudus supaya kita berkenan di hadapan Allah. Kita tetap melakukan apa yang di mata Tuhan jahat. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan di tempat ini, setiap kita hamba Tuhan, sadari panggilan kita. Kita dipanggil dari dosa kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Supaya hidupmu jadi kesaksian loh. Supaya orang di luar sana, orang dunia yang melihat ada Yesus yang hidup di dalam kehidupanmu, yang mengubahkan hidupmu, dan mereka menjadi takut dan gentar dan percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi nyatanya, faktanya apa? Bahkan banyak orang yang dulunya di gereja menjadi tawar hati, menjadi kecewa karena apa? Karena kelakuan orang-orang Kristen yang tinggal di dalam gereja. Mari setiap kita hamba-hamba Tuhan di sini, tidak terkecuali, hidup kita ini harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan.
Kita ngerti firman, jangan berbohong, jangan menipu, jangan berzina. Hal itu kita katakan kepada orang lain, tetapi kita sendiri menjadi pelaku. Mari kita bertobat, saudaraku. Ayo bertobat. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah dan kuat kita, tetapi mari kita merendahkan diri, merendahkan hati kita, supaya Roh Kudus memberi kemampuan buat kita, supaya kita ini bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam apa iman yang benar. Kalau kita sepakat tadi, setiap orang yang beragama, yang punya keyakinan, dikatakan orang beriman. Mereka juga percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Esa. Setan pun juga percaya, saudaraku. Nah, tetapi saya, iman kekristenan berbicara tentang bukan Allah itu hanya ada, tetapi siapakah Allah yang benar itu, sehingga kita memiliki iman yang benar. Kalau kita menyembah kepada Allah yang benar, otomatis kita memiliki iman yang benar. Nah, kita kembali di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Begini firman Tuhan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini dikatakan orang-orang yang mampu mengalahkan dunia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi iman yang benar adalah iman yang didasarkan kepada Yesus. Kita sepakat juga, saudaraku, bahwa kita yang sudah di gereja ini, kita percaya, oh ya, Yesus Tuhanku. Tapi apakah benar Yesus itu kita tempatkan sebagai Tuhan? Apakah itu bisa termanifestasi di dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita? Ada kalimat yang menarik di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini kalimat yang menarik, saudaraku. Ada kata bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini mau ngomongin apa tuh? Anak Allah itu menunjukkan kesehakikatan Yesus dengan Allah. Bukan seperti isu-isu yang kita dengar. Kalau Tuhan itu beranak, punya anak, siapa bidannya? Enggak seperti itu, saudaraku. Orang Yahudi menyikapi ini, dia ngerti. Ketika Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus sedang disetarakan dengan Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia Allah yang turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, yang seharusnya kita ini yang dihukum oleh karena dosa kita, dia yang gantikan kita di kayu salib. Oleh sebab itu dia dikatakan anak Allah, memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Oleh sebab itu setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita juga disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah di sini adalah kesehakikatan Yesus, gelar ilahi, keilahian Yesus, bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Jadi iman yang benar itu adalah percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yang kedua, kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1a. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu lahir dari Allah. Kata yang menarik, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Tadi Yesus adalah anak Allah, ini Yesus adalah Kristus. Nah, secara etimologi, saudaraku, kata Kristus itu berasal dari bahasa Yunani, Kristos. Ibraninya adalah Mesias, yang diurapi. Jadi di dalam perjanjian lama sering kita baca, ada orang-orang tertentu
yang memiliki jabatan khusus untuk melayani Tuhan, untuk mengembalakan umat, seperti imam, raja, nabi, itu harus diurapi. Nah, kata Kristus itu berarti yang diurapi. Jadi memiliki tugas khusus yang Tuhan berikan. Pengurapan juga bisa dilakukan untuk benda-benda yang dikuduskan untuk di dalam bait Allah, saudaraku. Tetapi berbicara masalah Kristus itu berarti seorang Mesias, berarti merujuk kepada nubuatan para nabi yang sudah dijanjikan akan datang seorang Mesias yang akan membebaskan umat Israel dari perbudakan dan memulihkan mereka. Tetapi nyatanya ketika Yesus hadir di dunia, mereka menolaknya. Karena apa? Karena memiliki cara pandangnya sendiri dalam melihat seorang Mesias itu. Mereka melihat bahwa seorang Mesias itu harus penuh dengan otoritas, kuasa, powerful dalam bidang politik, bahkan mengadakan suatu pemberontakan supaya membebaskan orang-orang Yahudi pada jajahan Romawi. Tetapi Yesus, Mesias itu datang bukan untuk membangun kerajaan di dunia ini, tetapi Kristus datang untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini, yang jangkauannya lebih luas daripada hanya menyelamatkan umat Israel, orang Yahudi, tetapi untuk kita semua. Kenapa kita bisa menolak Tuhan? Karena terkadang kita pakai cara pandang kita, pakai pengertian kita sendiri dalam menggambarkan Allah itu seperti apa. Jadi iman yang benar, saudaraku, adalah iman percaya yang didasarkan kepada Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Dialah Mesias kita, Juru Selamat kita. Mengapa iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus, dapat mengalahkan dunia? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa sih ketika kita memiliki iman yang benar, kita ini bisa mengalahkan dunia? Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23. Efesus 1 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi segala sesuatu itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kenapa ketika kita punya iman yang benar di dalam Yesus Kristus, kita mampu mengalahkan dunia? Karena ternyata segala sesuatu itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Yesus telah diberikan buat kita semua untuk menjadi apa? Untuk menjadi kepala. Anda dan saya ini adalah tubuh Kristus. Kalau segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, berarti diletakkan di bawah tubuh Kristus. Benar enggak? Siapa itu? Anda dan saya. Dahsyat enggak ini? Kita ini sudah ditentukan lebih dari seorang pemenang. Karena segala sesuatu itu sebenarnya sudah diletakkan di bawah kaki kita. Kenapa banyak orang Kristen kalah? Karena dia tidak menyadari siapa dirinya yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda kenal siapa dirimu di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah kalah. Engkau tidak akan pernah terbawa arus. Karena ada kekuatan otoritas Allah di dalam hidupmu. Masalahnya, kita tempatkan Yesus itu jadi kepala atau jadi jin lampu. Banyak orang Kristen menempatkan Yesus itu bukan jadi Tuhan. Kalau kita menempatkan Yesus jadi Tuhan, kita yang hambanya, kita yang anak-anaknya, itu nurut sama Tuhan.
melakukan seluruh kehendak Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen, banyak orang percaya menempatkan Tuhan itu kayak jin lampu. Jadi kalau lagi butuh digosok-gosok, ya toh, Yesus hadir. Ada apa anakku? Butuh apa? Tuhannya yang suruh ikuti kehendak kita. Ayo, yang merasa kita tobat. Jadi kalau menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan kepala kita, kita yang taat kepada kehendak Tuhan, bukan Dia yang harus menaati apa yang kita inginkan. Lek enggak dijawab doane mutung kecewa. Yuk saudaraku, kita harus bertobat siang hari ini. Mari kita tempatkan Yesus sebagai Tuhan. Maka kita yang akan menuruti kehendak-Nya, dan kita tahu setiap rancangan yang Tuhan rancangkan atas hidup kita adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Amin saudaraku. Yang kedua, bagaimana iman yang mengalahkan dunia? Yang kedua adalah iman yang dihidupi. Tadi iman yang benar, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Yang kedua adalah iman yang dihidupi. Yakobus 2 ayat 14 dan ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini kalau ditanya, beriman pada Yesus? Amin, aku beriman. Yesus adalah Tuhan. Tetapi keluar dari tempat ini yang masih suka misuh, mulutnya najis, tetap aja misuh. Yang masih sukanya selingkuh, sukanya berzina, lanjut terus berzina. Yang sukanya marah-marah, tetap aja marah-marah. Yang sukanya apa lagi? Nipu sana, nipu sini, lanjut aja nipu sana, nipu sini. Tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Kekristenan tidak berbicara soal agama, soal ritual saja. Kekristenan itu bicara tentang gaya hidup, saudaraku. Kalau kita ngaku kita beriman kepada Allah yang benar, otomatis kita punya iman yang benar. Iman yang benar seringkali saya katakan, iman yang benar itu adalah kualitas diri kita. Kalau imanmu berkualitas, maka berkualitaslah hidupmu. Kalau engkau punya iman yang berkualitas, maka berkualitaslah perbuatanmu, berkualitaslah juga perkataanmu dan pikiranmu. Artinya apa? Iman harus dipraktekkan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang ngerti teori, ngerti firman Tuhan, tetapi nol di dalam praktek. Kekristenan bukan ngomong tentang teori, tetapi kekristenan berbicara tentang praktek hidupmu. Ada perubahan atau enggak? Ada perubahan enggak? Seprono seprene, bahasa Jermannya seperti itu. Dari dulu sampai sekarang ikut Tuhan. Ada perubahan enggak dalam hidupmu? Ada sesuatu yang dilihat orang berubah enggak? Atau tambah demen? Dikatakan di Yakobus 2 tadi yang kita baca, padahal tidak mempunyai, bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan. Dikatakan apa? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi iman tanpa perbuatan tidak akan pernah bisa menyelamatkan Anda dan saya. Pengetahuanmu tentang firman Tuhan sehebat apapun, kalau itu tidak engkau praktekkan, tidak nyata di dalam kehidupanmu, tidak akan pernah dapat menyelamatkan Anda. Percaya, karena ini firman yang berbicara. Kalau
kalau firman itu, iman itu tidak dipraktekkan, tidak akan pernah dapat menyelamatkan Anda. Walaupun engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, percaya hanya sekedar confess, percaya hanya sebuah pengakuan, setan juga percaya, saudara. Tapi apakah kita mempersembahkan diri kita ini untuk beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar? Pertanyaannya itu. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus ngomong sama Anda dan saya saat ini, ngomong kepada kita semua jemaat Tuhan, bahwa setiap kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Artinya harus ada manifestasi dari iman yang di dalam ini. Kalau ini benar, yang keluar juga benar. Kalau iman ini benar kepada Yesus, Allah yang kudus, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita, perbuatan kita, perkataan kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam perkenanan Allah. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu, Paulus juga menegaskan di ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah sebabnya ketika kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam dunia ini, maka harus ada gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Dan ini senada dengan tulisan Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 mengenai tentang dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi apa yang dimaksud sih? Kok kita harus tidak boleh hidup seperti dunia? Apa kita harus meninggalkan dunia ini? Enggak, saudaraku. Ternyata dikatakan dunia di sini yang dimaksudkan oleh Yohanes ini adalah sistem dunia, sistem kerajaan dunia, nilai-nilai yang ada di dunia. Apa aja nilai-nilainya? Orang yang tidak hidup dikendalikan oleh sistem kerajaan Allah, dia pasti hidup di dalam sistemnya dunia. Nah, orang yang semacam ini akan dikendalikan oleh apa? Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-16 adalah, sebab semua yang di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini yang akan mengendalikan kehidupan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Inilah yang dinamakan sistem dunia, nilai-nilai dunia. Jadi fokusnya hanya untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya sendiri, memuaskan keinginan mata sendiri, untuk kebanggaan dirinya sendiri. Padahal apa yang harus kita lakukan adalah memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Tetapi orang dunia membanggakan dirinya sendiri, membanggakan kekayaannya sendiri, membanggakan kecantikannya, ketampanannya, membanggakan kepintarannya sendiri. Dan itu akan membawa setiap orang
yang hidup dalam sistem dunia ini kepada kesombongan. Dan kalau orang sudah sombong, tinggal tunggu waktu untuk jatuh. Nah, apa keinginan dunia? Keinginan dunia adalah keinginan daging. Itu bukan berarti makan itu keinginan daging. Enggak, itu kebutuhan. Keinginan daging yang dimaksudkan adalah keinginan-keinginan Anda dan saya ini yang digerakkan oleh hawa nafsu dari manusia kita yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga kita terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Itu loh. Nah, sedangkan Yesus hadir di dunia ini untuk membangun sistem kerajaan Allah, saudaraku. Matius 6 ayat 33 mengatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini loh perintah buat kita. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Tetapi kalau orang dunia cari apa dulu? Cari cuan dulu, cari jen dulu, cari posisi dulu, reputasi dulu, baru cari Allah. Nggak kaget kalau orang yang sudah dulu waktu sehat direk nih, yo cik, yo kah, yo ti, nyo, nih ke gereja. Enggak sih, aku sibuk karo kerjaanku, aku repot. Besok aja nanti wis waktuku luang aku tak ke gereja. Belum sampai ke gereja wis kena penyakit. Begitu kena penyakit, bingung goleki pendeta. Janji aku wis Pak Pendeta, nanti nek aku sampai diberikan mujizat kesembuhan, setelah ini aku akan melayani Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupanku untuk Tuhan. Seharusnya kita memberikan itu kepada Tuhan apa? Harus yang terbaik. Tetapi banyak orang memberikan kepada Tuhan, memberikan sisa hidupnya. Catatan buat kita semua ya, saudaraku. Jemaat Tuhan, di akhir zaman ini banyak orang Kristen, banyak orang percaya kehilangan fokusnya sebagai gereja Tuhan, sehingga tidak lagi memahami panggilan Allah di dalam dirimu dan di dalam diriku untuk menjadi duta kerajaan Allah. Tidak lagi terpanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah atas orang-orang di sekitar kita. Maka gereja sedang kehilangan hakikatnya sebagai gereja. Tidak lagi menyadari bahwa Anda dan saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang terkasih, Anda dipanggil untuk dapat mengalahkan dunia, supaya gaya hidup kerajaan Allah itu nampak atas kehidupanmu, dan orang akan melihat perbedaan nyata atas kehidupan orang percaya dengan kehidupan orang dunia. Manifestasi dari iman yang benar adalah jika Anda dan saya hidup di dalam kasih dan saling mengasihi sesama, sebab Allah itu kasih. Dan apabila kita mengasihi Allah, maka kita juga menuruti perintah-perintahnya. Kita baca ayat terakhir, Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perikopnya adalah iman mengalahkan dunia. Saya bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya
bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini saudaraku, manifestasi dari iman kita harus didasarkan kepada kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Jangan lagi kita sebagai tubuh Kristus saling menyakiti. Jangan lagi kita sebagai tubuh Kristus saling menjatuhkan. Bertindaklah sebagai tubuh Kristus yang terbangun atas dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus, yang hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada setiap perintah Allah dan hidup menjadi berkat untuk sesama. Dan inilah iman yang mengalahkan dunia, ketika Anda memiliki iman yang benar atas dasar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan yang kedua, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang kita hidupi, yang termanifestasi di dalam kehidupan kita sehari-hari dan memanifestasikan kasih Allah. Amin. Untuk firman Tuhan pada siang hari ini, saya undang untuk WL Singer dan pemain musik untuk tampil ke depan. Kita persiapkan.